Ibnu Majah dari jalan Mujalid ani Sya'bi. Siapa Sya'bi? Amir ibnu Syarahil, yang mana dia imam muhaddis dari tabi'i, meriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah sahabi. Namun mahalu Mujalid, maka Mujalid di sini adalah rawi yang dhaif. Maka dari dua jalan ini barakallahu fikum, dari Abdullah bin Mas'ud datang dari Asim an Abi Wa'il an Ibnu Mas'ud, maka sanadnya hasan. Juga telah datang riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Hushaim, ataupun kita cukupkan di sini agar tidak panjang pentahrijan. Cukuplah tahrij di sini dari dua sahabat, dari Abdullah bin Mas'ud yang mana dia hasanun lidatih, ditambah dengan riwayat dari sahabat yang kedua dari Jabir, dan di sanadnya ada Mujalid. Maka di ilmi hadis, di ilmi mustalahil hadis, hadis ini mendekati kepada sahih li ghairih. Dinamakan hadis yang jayyid, di atas dari hasan lidatih, di bawah dari sahih li ghairih. Maka dari sini, karena manhaj kita adalah manhaj al-muhaddithun, di saat mengambil istinbat di dalam hadis, maka kita periksa hadis ini ternyata hadis yang jayyid, maka kita bisa mengambil hujjah atas hadis ini. Maka hadis ini menceritakan sebab al-wurud, turunnya ayat tadi, yang mana Nabi Muhammad menggariskan dengan garis yang lurus dan besar dan mengatakan ini adalah jalan Allah yang lurus. Ini adalah agama Islam yang Allah turunkan kepadanya Nabi Muhammad dan para sahabat dan para tabi'i dan itba'ut tabi'i, maka ini garis yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Maka dengan fi'lun amr, ikutilah jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subul. Mungkin sudah nyala, dinyalakan satu lampu. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Maka selisihilah jalan-jalan mereka yang sesat. Jangan mengikuti jalan yang sesat, tetapi mengikuti jalan yang lurus saja. Maka di dalam ayat dan hadis ini pun menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan manhaj ahli sunnah wal jamaah di dalam dakwah adalah at-tamayyuz bainal firaq ad-dhallah. Dua ayat yang kami sebutkan ini menjadi pendalilan tentang permasalahan pendalilan Al-Quran bahwa manhaj ahlus sunnah wal jamaah di dalam berdakwah, di dalam menyeru kepada Islam harus at-tamayyuz. Dan makna tamayyuz adalah menjeda, harus membedakan, harus an yufarriq, menjadi furqan, menjadi penjeda, menjadi pembeda antara hak dengan yang batil. Maka dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, makna tamayyuz di sini harus menjelaskan mana manhaj yang hak dari yang batil. Maka ayat yang ketiga yang semakna dengan ini yang menjadi pendalilan bagi kita bahwa usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah di dalam berdakwah adalah at-tamayyuz, menjadi penjeda dengan kelompok-kelompok yang sesat. Ayat yang ketiga adalah ucapan Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maka ucapan Allah Jalla wa'ala wa'tasimu dengan fi'lun amr, maknanya berpegang teguhlah, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dengan tali Allah jami'an. Maka jami'an di sini mansub, apa i'rabnya? Hal. Maka maknanya wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian, fi'lun amr, perintah dari Allah. Dengan apa? Bihablillah, dengan tali Allah, jami'an, semua kaum muslimin berpegang teguh dengan tali Allah. Maka di sini mana poin pendalilannya? Wa'tasimu fi'lun amr, diperintahkan kita oleh Allah untuk memegang tali Allah jami'an,
secara keseluruhan. Wala tafarraqu, dan di sini wala lanya la nahiyah, tafarraqu fi'lun mudhari yang majzum dengan la nahiyah. Karena la nahiyah bimakna larangan. Maka makna wala tafarraqu, janganlah kalian berselisih, menyelisihi dan menyempal dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Maka di dalam ayat ini jelas, wa'tasimu, perintah berpegang teguh dengan hablillah, tali Allah, jami'an, semua kalian kaum muslimin, jangan ada yang tersisa. Wala tafarraqu, dan larangan untuk berpecah. Maknanya berpecah dari manhaj ahli sunnah yang hak ini. Kemudian telah ditafsirkan makna ucapan Allah Jalla wa'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Maka telah datang athar yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dari Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di tafsirnya, yang meriwayatkan dari jalan Husaim akhbarana al-Awwam ani Sya'bi an Abdullah bin Mas'ud. Berkata Abdullah bin Mas'ud fi qaulihi wa'tasimu bihablillahi jami'an, qala wa'tasimu bihablillah ay al-jamaah. Maka berpegang teguhlah dengan al-jamaah. Siapa al-jamaah? Apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga oleh para sahabat dan para tabi'in dan itba'at tabi'in, ini dia yang dinamakan dengan al-jamaah. Maka ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, seorang sahabi al-jalil minas sabiqin al-awwalin dan mina ulama as-sahabah, bahwa makna wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, ditafsirkan oleh Imam Ibnu Mas'ud ay al-jamaah. Maka makna dari ayat ini, berpegang teguhlah kalian kepada al-jamaah, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman al-jamaah, ay pemahaman Nabi dan pemahaman para sahabatnya dan pemahaman para tabi'in serta itba'at tabi'in. Maka athar ini barakallahu fikum mahaluh, athar ini athar yang sahih. Karena Husaim, haddatsana Husaim adalah Ibnu Bashir, dan dia rawi yang thiqah, dan meriwayatkan dengan sigatu tasrih, dengan lafaz yang jelas akhbarana al-Awwam. Maka Husaim meskipun dikatakan seorang mudallis, namun di sini meriwayatkan dengan tasrih, dengan akhbarana, maka tidak berpengaruh an-anah atau rawi yang mu'an'an atau rawi yang mudallis jika dia meriwayatkan dengan tasrih seperti di sini akhbarana. Lalu siapa al-Awwam? Al-Awwam Ibnu Haushab, dan dia rawi yang thiqah. Maka di sanad ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Husaim Ibnu Bashir, dari Al-Awwam Ibnu Haushab, dari Asy-Sya'bi. Siapa Asy-Sya'bi tadi telah kita lewati? Tidak ada yang tahu. Kalau kita di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, siapa Sya'bi? Langsung dijawab semuanya. Amir Ibnu Syarahil, seorang tabi'i. Maka belajarlah ilmu sanad, belajarlah ilmu hadis. Karena kita di sana membaca Sahih Al-Bukhari dengan sanad dan dihafal dan diterjemahkan dari biodata dan biografi dari sanad-sanad Sahih Al-Bukhari, sehingga lewat Asy-Sya'bi siapa dan sebagainya. Maka di sini sanadnya sahih, dan poin pendalilannya berkata Abdullah bin Mas'ud, makna bihablillah ay al-jamaah. Maka dari tiga ayat ini barakallahu fikum, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Bahwa barang siapa yang menyelisihi Rasul
dan menyelisihi jalan jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana mereka jumlah yang besar diselisihi, maka Allah iqab al-jaza min jinsil amal, sebagai jawabu syarat, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jika mereka berpaling dari jamaah dan tidak mengikuti Rasul, maka al-jaza min jinsil amal, jawabu syarat adalah nuwallihi, kami biarkan mereka tersesat dan dimasukkan kepada api neraka. Dan di ayat yang kedua, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Maknanya ini adalah jalanku yang lurus, jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan diperintahkan oleh Allah fattabi'uh dengan fi'lun amr, ikutilah jalan yang lurus ini, dan disambung dengan larangan wala tattabi'u as-subul. Maka i'rab tattabi'u fi'lun mudhari' majzum dengan la nahiyah. Alamatu jazmihinya hadfin nun, asalnya tattabi'una, karena minal amsilati al-khamsah yaf'alani taf'alani taf'aluna, asalnya tattabi'una, kemudian masuk la nahiyah menjadi wala tattabi'u as-subul. Maka dilarang kalian memecah belah menjadi sempalan, mengikuti sempalan yang bukan dari al-jamaah. Dan kami sebutkan tadi asbabul wurud ayat ini, hadis yang datang dari dua sahabat. Siapa yang masih ingat? Dari Jabir, di sanadnya ada Mujalid dhaif, dan dari Abdullah bin Mas'ud yang sanadnya hasan karena Asim ibnu Bahdalah an Sya'bi an ibni Mas'ud. Maka di sini sanadnya hasan menceritakan Ibnu Mas'ud, Nabi menggores dengan goresan yang lurus dan besar. Kemudian mengatakan, inilah jalanku yang lurus, agama Islam yang hak ini, yang lurus ini. Kemudian menggaris di kanan dan kiri dari garis yang lurus tersebut dan mengatakan, fatilkas subul tad'u ilaiha asyaiton. Adapun jalan-jalan yang sesat ini, setiap jalan-jalan syaitan mengajak kepada kemungkaran, kesesatan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga dari ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, wajh dalalahnya adalah wa'tasimu, maka wa'tasimu di sini adalah fi'lun amr, maknanya berpegang teguhlah. Dengan apa berpegang teguh? Bihablillah, dengan tali Allah, jami'an, seluruh kalian kaum muslimin. Karena i'rabnya jami'an hal, dalam keadaan seluruh kalian. Maka apa makna hablillah? Telah disebutkan tadi, ucapan siapa? Asar? Abdullah bin Mas'ud. Mahaluh dikeluarkan oleh siapa? Latihan. Kita di sana dibacakan satu sanad, bisa mengulangi dari sahabat dan sanad-sanadnya dan mahaluh. Karena memang terlatih kebiasaan kita memberikan sanad-sanad seperti ini. Maka dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari Hushaim Ibni Bashir, dari Al-Awam Ibni Haushab, dari Asy-Sya'bi, dari Ibni Mas'ud. Semua rijalnya thiqat. Maka makna bihablillah ay al-jamaah. Maka pegang teguhlah kalian dalam beragama ini, mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah as-salafiyah, yang dia itu al-jamaah, kelompok yang besar. Maka dari tiga ayat ini barakallahu fikum menjadi pendalilan bagi kita bahwa usul as-salaf fi dakwah, di dalam kita berdakwah, at-tamayyuz, kita menjadi penjeda. Kita membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka dakwah ahli sunnah berbeda dengan dakwah-dakwah al-hizbiyah, dakwah-dakwah dari firaq ad-dhallah. Maka kita berdakwah ahli sunnah wal jamaah kepada Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh, harus berbeda dengan kelompok asy-syiah, ar-rafidah, ataupun asy-syiah az-zaidiyah, atau yang lainnya. Ataupun dengan kelompok Al-Khawarij, kelompok ISIS yang mengkafir-kafirkan pemerintah.
atau berbeda